Kalau mau menunggu sampai siap, maka kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Oleh Lemony Snicket. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya, Alfriska Silalahi di channel Smarter Beat. Halo, kembali lagi di seri kuliah Fisika Dasar 1A. Kali ini kita akan membahas topik yang baru, yaitu tentang dinamika. Oke, nah dinamika ini akan kita split menjadi dua bagian, dan kali ini kita akan membahas dinamika part pertama. Nah, ini contoh hukum 3 Newton untuk gaya gravitasi. Oke, ini saya misalkan, sebenarnya saya tadi sudah jelaskan juga dengan menggunakan contoh buah mangga ya. Tapi di sini kita coba lagi. Ini ada suatu bandul ya, cantaloupe. Saya misalkan cantaloupe C. Oke, di sini ada meja, di sini adalah bumi, gitu kan? Maka kita coba bahas tentang si bandulnya ya. Nah, bandulnya itu memiliki dua gaya yang terjadi, gitu. Yang pertama FCT, oke, atau gaya normal. Sedangkan yang kedua adalah yang ke bawah adalah gaya yang dirasakan oleh si bandul atau si C ini akibat gaya gravitasi. Oke, pertanyaannya sekarang adalah, apakah gaya normal dan gaya gravitasi merupakan pasangan aksi reaksi? Oke, kita bahas selanjutnya. Jika melon dan meja pada gambar di samping yang berada di dalam lift yang bergerak ke bawah. Oke, sekarang pertama, apakah magnitudo FTC dan FCT bertambah atau berkurang atau tetap sama? Oke, yang kedua, apakah kedua gaya tetap sama magnitudonya dan berlawanan arah? Nah, yang ketiga adalah apakah magnitudo FCE dan FEC bertambah, berkurang, atau sama? Dan yang terakhir adalah apakah kedua gaya tetap sama magnitudonya dan berlawanan arah? Jadi untuk kasus yang ini kita coba bahas. Namun sebelum kita ke situ, coba kita selesaikan yang ini. Oke, untuk kasus yang ini, apakah gaya normal dan gaya gravitasi merupakan pasangan aksi reaksi? Ya, jawabannya benar. Jadi aksinya itu adalah ke bawah, ya kan? Gaya gravitasi, oke? Nah, reaksinya itu adalah ke atas. Nah, besarnya sama. Kalau misalnya gaya gravitasi FCE itu sama dengan apa? Sigma Fx ditambah sigma Fy. Oke, sigma Fx-nya itu kan sama dengan 0 karena bendanya kan bukan ke sumbu X ya, tapi justru antara sumbu Y. Jadi, gaya gravitasinya adalah sigma Fce sama dengan sigma Fx ditambah sigma Fy. Ya, benar. Kemudian sama dengan sigma Fy. Nah, sigma Fy-nya itu sama dengan M dikali G. M-nya itu adalah masanya, kita tadi tidak kasih tahu, ya misalkan suatu nilai tertentu, kemudian dikali dengan G. Gravitasinya bisa kita tuliskan 9,8 dikali 10, 9,8 meter per second kuadrat. Nah, sedangkan FCT-nya itu biasanya kita tuliskan dengan Fn atau gaya normal. Oke? Gaya normalnya itu seperti apa? Itu sama dengan gaya gravitasinya. Oke? Nah, selanjutnya tadi kita ke soal yang nomor 2, oke? Jika melon dan meja pada gambar di samping berada di dalam lift yang bergerak. Jadi bayangkan kalau misalnya ada suatu lift, terus di dalam lift itu kalian masukkan meja dan juga melon gitu. Nah, sekarang liftnya itu bergerak ke bawah dari lantai 3 ke lantai 1. Nah, sekarang coba kita pilih, apakah magnitudo FCT dan FCT, kita ulang, apakah magnitudo FTC dan FCT bertambah, berkurang, atau tetap sama? Oke, coba dibayangkan. Nah, yang kedua, apakah kedua, jawabannya apa? Jawabannya adalah dia itu akan tetap sama. Oke? Yang kedua adalah, apakah kedua gaya tetap sama magnitudonya atau berlawanan arah? Oke? Gayanya ya. Nah, magnitudonya akan sama, tapi arahnya tetap berlawanan arah. Selanjutnya, apakah magnitudo FCE dan FEC, berarti ini antara lift dan earth ya, akan bertambah, berkurang, atau tetap sama? Sebenarnya, jarak itu mempengaruhi dalam gaya gravitasi. Oke?
Tapi karena jarak antara jari-jari bumi jauh lebih besar daripada antara kulit bumi ke meja tadi, oke? Even itu dari lantai 3 sekalipun, sehingga bisa kita anggap nilainya hampir tidak begitu signifikan. Dengan kata lain, gaya gravitasi sebuah benda dari posisi 3 meter, saya bikin 10 meter saja ya lantai, misalnya 10 meter, sama dari 0 itu hampir sama, tidak ada perubahan. Yang mempengaruhi gaya berat suatu benda itu hanya massa dan juga gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi kan merupakan suatu konstanta, jadi ya tidak akan mempengaruhi seperti itu. Kecuali sudah di luar planet bumi, itu lain cerita gitu ya. Dan yang terakhir, apakah kedua gaya tetap sama magnitudonya atau berlawanan arah? Ya, jadi tadi sudah kita jawab bahwa sebenarnya gaya FCE dan EC itu bandul, ya saya bikin tadi di sini melon tapi di sini masih C ya, kita anggap sama ya, C sama melon itu sama, oke. Gayanya sama dan juga gaya arahnya saja yang berbeda. Oke. Jadi sebenarnya ya kasus antara yang ini sama yang ini sebenarnya kan kasusnya sama, ini sama dengan yang ini, cuman yang ini itu di dalam lift dan itu sebenarnya hasilnya sama. Oke. Selanjutnya ini adalah penerapan hukum Newton. Kita baca. Untuk menghindari kesalahan dan menghitung gaya-gaya yang bekerja pada benda, nah maka perlu terlebih dahulu melukis diagram gaya bebas atau free body diagram yang bekerja pada benda tersebut. Nah, ada beberapa gaya yang khusus meliputi, ada 4 hal. Kita coba baca, tapi tolong sekalian diingat juga. Yang pertama adalah gaya ini. Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat ini merupakan gaya yang terjadi akibat gaya gravitasi yang arahnya selalu ke bawah. Oke, dimana kita bisa tuliskan F-nya itu sama dengan W, sama dengan M dikali G. Sedangkan gaya normal adalah gaya pada benda oleh permukaan yang tertekan oleh benda tersebut dan arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan. Nah, selanjutnya ada gaya gesek. Gaya gesek ini selalu paralel dengan arah gerak benda untuk menahan pergeseran. Nah, jadi arahnya itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Dan yang terakhir adalah gaya tegangan. Gaya tegangan ini merupakan gaya yang terjadi pada setiap ujung tali yang menarik benda. Nah, ini adalah salah satu contoh-contohnya kasus. Ini ada 2 benda, oke, M1 dan M2. Di sini M1 aja gitu, tapi di sini ada 2 gaya eksternal, tarik dengan membentuk sudut theta. Yang di sini dia itu adalah searah sumbu X, oke, tidak membentuk sudut apa-apa. Sedangkan yang di sini ada katrol, ada 2 benda M dan juga M kapital dan juga M tidak kapital, oke. Di sini adalah frictionless surface, berarti dia licin, oke. Bagaimana kalau misalnya tidak licin gitu? Itu beda lagi perhitungannya. Selanjutnya ini benda dengan bidang yang miring, ini miring juga tapi tumpul ya. Kalau yang ini dia kurang dari 90 derajat, yang ini lebih dari 90 derajat. Nah, yang ini berbeda lagi ceritanya. Oke. Ini adalah daftar pustaka dari materi kita. Oke. Semua slide itu diambil dari Halide Resnik. Kalian bisa ambil semua dari perpustakaan. Nah, ini ada beberapa soal latihan. Nah, video pembahasannya nanti kita coba. Saya akan coba untuk bahas di video-video berikutnya, nanti akan saya share juga di deskripsi video ini. Oke, ini adalah latihan 2, latihan 3, latihan 4, dan latihan sampai latihan 7. Oke, demikian perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video lainnya. Terima kasih. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.